Tidak akan mengecewakan Huang Fufu. Dia juga tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. Keesokan harinya, jaraknya 10.000 mil. Di langit di atas kota Senxiao, cermin giok yang tak terhitung jumlahnya telah menunjukkan tempat upacara sekte abadi. Bahkan jika sekte abadi utama belum muncul, kota Senxiao sudah mendidih. Ngomong-ngomong, upacara sekte abadi bisa dikatakan sebagai acara paling seru dan tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh orang biasa di kota. Bagaimana bisakah kamu tidak bersemangat? Jalan-jalan kota penuh sesak dengan orang-orang, semuanya dari alam lain di benua Senxiao, dan bahkan banyak domain bintang lainnya datang untuk menonton acara tersebut. Di halaman di sekitar kota, ada orang-orang yang melakukan pemanasan dengan hidangan sake, dan mereka nyaman, dan beberapa restoran teh terbaik. Restoran, penuh dengan tempat duduk. Sambil menikmati makanan lezat, mereka berbicara tentang dunia dan mengungkapkan pandangan mereka tentang acara tersebut. Pernahkah Anda mendengar bahwa sekte abadi Yuan Surgawi tidak tahu apa itu angin? Taruhannya adalah 1000 xianjing beberapa hari yang lalu, dan mereka bertaruh mereka bisa memenangkan yang ketujuh. Sudah gila di rumah judi besar, dan saya tidak tahu di mana kepercayaan sekte abadi Yuan Surgawi, dan tidak akan ada kartu tersembunyi. Sembunyikan kartu. 2 kartu. Kartu apa yang bisa saya miliki? Juga, apakah kamu bertaruh? Tentu saja. Saya membeli 10 kristal peri dan bertaruh pada anak laut kesadaran Qin Yichen. Haha, aku juga. Anak itu sangat gila. Kali ini bahkan Kaisar Huangfu tidak bisa menahannya. Ini adalah peristiwa terkutuk dari 10.000 orang. Di rumah sekte abadi Yuan Surgawi, orang banyak juga bersiap untuk membagi 2 jalan, dan Danwu berpisah. Tapi sebelum pergi, Ni Yuntian menepuk bahu Qin Yichen. Kakak Qin, ayolah. Bahkan Duan Mudung Feng melangkah maju dan tertawa. Saudara muda Qin, saya bertaruh 2 nilai abadi. Tetapi 1 juta. Jangan mengecewakan rekan magang Anda. Yakin Pilmaster. Apakah kali ini kaya atau kehilangan darah? Semuanya terserah Anda. Kakak Qin, ayolah. Melihat ke arah mata penuh harapan. Meskipun mengetahui alasan taruhannya, Qin Yichen masih tersenyum mengangguk. Tenang, Qin ini akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan. Merancang. Oleh karena itu, apakah itu membawa kehormatan sekte abadi Yuan Surgawi atau taruhan 1000 kristal peri? Qin Yichen seperti harapan desa-desa dan bergegas ke upacara alkimia Dao. Hari ini, izinkan saya mengajari Anda betapa hebatnya Immortal Sect Heaven's Chosen. Pada saat yang sama, semua pihak Immortal Sekte telah bergegas ke stadion satu demi satu. Platform batu besar di sekitar, siluet berdiri. Acara besar ini, disiplin Senxiao Immortal Sekte, secara alami juga datang untuk menonton. Dan ketika murid-murid Sekte Abadi Senxiao bertemu dengan Qin Yichen, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyindir. Ini memang puncak. Menurutku pria itu masih bisa menembus 2 hari ini. Terobosan pantat. Hanya yang teratas. Saya juga yang teratas. Tetapi saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk bermain. Dalam sarkasme, ada juga kebanggaan yang kuat. Dan Sekte Abadi Senxiao memang memiliki kualifikasi untuk diejek. Karena dalam pandangan mereka, banyak sekte yang sama di atas tidak memiliki kualifikasi untuk bermain. Celah. Qin Yichen menutup telinga terhadap argumen ini. Dan setelah meliriknya, dia menemukan bahwa Sekte Abadi Tianku telah tiba. Ketika lelaki tua berambut abu-abu itu melihat Huang Fuyu, dia melangkah maju dan tertawa. Saudaraku Huang Fu, ku dengar muridmu bukan taruhan kecil kali ini. Saya pikir bahkan Anda akan membutuhkan upaya untuk melunasinya benar? Wajah Huang Fuyu hambar, berkata dengan dingin. Semuanya. Benar. 100 kristal peri itu. Apakah kamu membawanya? Jangan biarkan saya menggertak dan pergi ke murid Anda. Terserah kamu. Pria tua berambut abu-abu itu mencibir, dan si Junwei di belakangnya mencibir ke arah Qin Yichen. Saya harap anak Anda tidak akan menggunakan laut kesadaran yang rusak sebagai alasan untuk berbohong. Konfrontasi antar kata menunjukkan permusuhan si Junwei terhadap Qin Yichen. Pada saat yang sama, pemilik istana bela diri sejati juga memimpin 3 murid. Dalam menghadapi gelombang kekuatan roh Qin Yichen yang dipimpin oleh para pemuda, tampaknya yang pertama harus ditakuti dengan momentum. Sayang sekali saya tidak menandatangani kontrak perjudian dengan Anda. Tetapi ini tidak mencegah saya dari membantumu belajar banyak. Qin Yichen tidak senang saat itu. Sudah terlambat untuk berjudi sekarang. Begitu kata ini keluar, sudut mulut yang muda dan tinggi berkedut tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa orang ini tidak bermain kartu sesuai rutinitas? Menurutnya, Qin Yichen harus takut. Atau kesal karena menyangkal diri sendiri adalah reaksi normal. Mengapa fokusnya adalah pada janji judi? Dan seolah-olah Anda tidak menandatangani kontrak perjudian, tetapi surat promes. Pria muda kurus itu sangat marah saat itu, dengan ancaman dalam cibirannya. Kamu masih harus memikirkan bagaimana kamu bisa kehilangan 100 kristal peri. Setelah menyeringai, Slim Youth berkata, jika Sea of Consciousness ini belum dihapuskan setelah pertarungan ini, belum terlambat untuk datang kepadaku untuk berjudi, tapi kurasa kamu tidak memiliki kesempatan itu. Banyak sekte abadi sudah ada di tempat kejadian,
dan mereka bisa melihat bahwa mata sekte abadi lainnya menatap Qin Yichen dengan sedikit permusuhan. Apakah itu orang yang memimpin taruhan untuk menang ke-6? Tidak. 6. Saya memberitahu dia bahwa dia tidak memiliki kekuatan, dan mencoba peruntungan adalah dosa. HMPH, ini hanya yang teratas. Aku tidak tahu apakah lautan kesadaran anak ini bisa menghentikanku. Sekte abadi utama semuanya adalah hubungan yang kompetitif. Suasananya bisa digambarkan seperti pedang terhunus dan busur ditekuk. Tentu saja, kecuali Qin Yichen, mereka tidak sopan satu sama lain. Bagaimanapun, di mata sekte abadi utama, meskipun sekte abadi Yuan Surgawi sulit untuk berdiri, mereka masih harus bersaing untuk mendapatkan peringkat. Segera mendekat, dalam seruan, sekte abadi Shen Xiao tiba di tempat kejadian. Kedatangan Susui seperti jarum dewa penenang laut, membuat sekte abadi lainnya tidak berani menunjukkan nyala api mereka. Dengan kedatangan sekte abadi Shen Xiao, momentumnya dapat digambarkan sebagai sombong, seolah-olah itu adalah sikap di antara penonton, seolah-olah pertarungan ini untuk sekte abadi lainnya. Mereka bersaing satu sama lain, tetapi bagi mereka, itu adalah mahkota penonton. Anak laki-laki di belakang Gusui juga melihat ke arah sekte abadi Yuan Surgawi, dan berkata dengan lembut, "Tuan, saya mendengar bahwa banyak sampah dibuang di rumah judi. Haruskah saya?" Di mata remaja itu, kuncinya adalah berurusan dengan Qin Yichen. Kuncinya adalah menelan taruhan mahal dari sekte abadi Yuan Surgawi. Gusui mendengarnya, tapi wajahnya tidak berubah sama sekali. Dengan acuh tak acuh berkata, "Barang apa yang layak untuk tanganmu sendiri?" Ekspresi bocah itu tercengang, dan memikirkannya, Qin Yichen bahkan tidak memenuhi syarat sebagai lawan di matanya. Tapi tidak terlihat, sesaat sebelum Gusui menginjak platform batu, ada kesuraman yang suram di matanya. Tidak peduli seperti apa anakmu dan bagaimana kamu bertemu dengan Huang Fui, dewa ini akan membiarkanmu kehilangan segalanya di sini. Setelah berteriak dengan dingin di lubuk hatinya, Gusui mengabaikan penonton dan berteriak keras. Tahap pertama dari upacara alkimia Dao akan segera dimulai, dan berbagai sekte-sekte abadi akan datang. Suara gemuruh menyapu penonton, dan kekuatan roh yang mengerikan dari guru abadi bercampur dengannya, sehingga semua orang di tempat kejadian hanya merasakan hati yang gemetar. Bahkan sebelum mereka bermain, mereka sudah merasakan stres. Dengan teriakan nyaring ini, ketika 9 sekte abadi besar muncul satu demi satu, kota Shen Xiao juga bersorak, dan lampu yang tak terhitung jumlahnya menunggunya.